Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Bu, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Luar biasa. Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk mengecek grup WA. Di sana Ibu telah mengirimkan Google Form untuk kalian mengisi absen. Sudah? Sudah. Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ASEAN. Sebelumnya, kita ini tinggal di negara Indonesia. Ada yang tahu tidak, Indonesia itu termasuk negara Asia bagian apa? Tenggara Bu. Ya, betul. Indonesia termasuk negara bagian Asia Tenggara. Ada yang tahu tidak selain Indonesia itu apa lagi? Thailand, Bu. Ya, apalagi? Singapura. Tuh. Ya, jadi negara Asia Tenggara itu tidak hanya Indonesia, tetapi Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, dan Timor Leste juga. Nah, negara-negara tersebut memiliki kerjasama dan terbentuk dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN. Nah, jadi negara ASEAN tersebut masing-masingnya memiliki karakteristik kehidupan sosial masyarakat yang berbeda-beda. Maka pembelajaran ini bertujuan agar kita mengetahui karakteristik dari masing-masing negara yang terdapat pada negara ASEAN. Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Irwan. Kepada Pak Irwan dipersilahkan. Ya. Terima kasih kepada Ibu Sherin. Sekarang kita lanjut ya. Nah, suara Bapak terdengar jelas atau enggak? Anak-anak? Dengar, Pak. Jelas Pak. Terdengar, ya. Nah, sekarang Bapak sudah memberikan materi di grup WhatsApp ya. Coba anak-anak pelajari terlebih dahulu, baca materinya. Silakan. Bapak beri waktu 5 menit untuk memahami isi materinya tentang negara ASEAN. Sudah dibuka materinya anak-anak? Sudah Pak. Sekarang Bapak akan menampilkan PPT tentang materi ASEAN ya. Kita perhatikan sama-sama. Sebelumnya ada yang tahu ASEAN itu apa? Beberapa, Bapak mau izin jawab. Iya, mangga. Beberapa negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, bisa, betul. Jadi ASEAN itu adalah Association of Southeast Asian Nation atau perhimpunan. Nah, latar belakang didirikannya ASEAN. Jadi ASEAN itu dibentuk 8 Agustus 1967 di Bangkok. Nah, di Bangkok, Thailand oleh 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan deklarasi Bangkok. Nah, pembentukan ASEAN dilatar belakangi keinginan kuat dari pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Nah, selanjutnya ada tujuan didirikannya ASEAN. Di sini ada 5 tujuan didirikannya ASEAN.
Ya, di sini ada 5 pendiri ASEAN. Awal mula ASEAN itu diwakili oleh 5 orang-orang ini ya, dari setiap wakil negaranya. Yang pertama di Indonesia ada Adam Malik. Yang kedua di Malaysia ada Tun Abdul Razak. Yang ketiga di Singapura ada S. Raja Rachman. Yang keempat negara Thailand diwakili oleh Tat Nhat Khoman. Yang kelima negara Filipina diwakili oleh Narcisco. Nah, selanjutnya nih negara-negara anggota ASEAN. Ada yang tahu negara-negara anggota ASEAN ada selain Indonesia? Ada yang mau ngejawab? Malaysia, Pak. Ya, betul. Apalagi? Thailand, Pak. Thailand bisa, betul. Vietnam. Ya. Nah, yang pertama di sini anggota ASEAN adalah negara kita sendiri, yaitu Indonesia merupakan salah satu negara ASEAN yang menjadi pendiri dari berdirinya organisasi ini. Tanggal bergabung negara Indonesia pada sama dengan tanggal berdirinya organisasi ASEAN, yaitu 8 Agustus 1967. Nah, di sini yang kedua ini yaitu Malaysia, juga salah satu pendiri ASEAN. Malaysia bergabung pada tanggal Agustus 1967. Nah, negara Malaysia dipisahkan oleh 2 wilayah barat dan timur. Negara ini dipimpin oleh seorang raja dan kepala pemerintahannya oleh Perdana Menteri. Katanya yaitu Kuala Lumpur, bahasanya yaitu Melayu, mata uangnya. Nah, ini hari kemerdekaannya 1957 dari Inggris. Nah, di sini negara ketiga yaitu Thailand yang beribu kotakan Thailand, Kamboja dan Laos. Negara ini asalnya Thailand tahu kita Thailand ASEAN dijajah oleh nasionalnya yaitu Peng Chat Thai. Nah, negara keempat anggota ASEAN yaitu ada Filipina. Filipina bagian dari ini. Nah, ibu kota Filipina ada di Manila. Yang digunakan yaitu Filipino, Tagalog dan 1898 dari Spanyol, karena negara ini bekas jajahan negara Spanyol. Nah, dilanjut. Singapura. Nah, Singapura jadi bagian pendiri ASEAN. Negara mereka 25. Singapura saya gunakan Inggris, Melayu, Mandarin, dan mata uangnya yang digunakan yaitu dolar Singapura. Hari kemerdekaan 1965 dengan lagu nasional maju. Nah, selanjutnya akan dijelaskan ya. Untuk selanjutnya yaitu ada Brunei Darussalam. Nah, negara ini merupakan negara ke-6 yang menjadi negara anggota ASEAN. Negara ini itu dipimpin oleh seorang raja dengan sistem pemerintahan monarki. Nah, sosial budayanya yaitu di negara
kehidupan sosialnya yaitu ada yang beretnis Tionghoa dan sebagian bersuku Dayak. Mayoritasnya beragama Islam, sedangkan untuk kebudayaannya banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Dasar resminya yaitu Melayu, sedangkan next. Nah, semenanjung Indochina yang berada di Asia Tenggara. Nah, kehidupan sosial budaya negara ini yaitu mayoritas etnis Qin, penduduknya menganut agama Buddha, Konghucu, Taoisme, dan Konfusius. Sedangkan untuk kebudayaannya menggunakan bahasa resmi yaitu Vietnam dan serapan Mandarin. Kemudiannya yaitu makanan itu sate lilit. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada negara Laos. Nah, negara ini merupakan negara yang merdeka pada tahun 1949 dari Prancis. Negara ini merupakan negara ke-8 yang berbeda. Terbatas Lao mayoritas beragama Buddha dan kebudayaannya itu menggunakan bahasa resmi Lao serta alat musik tradisional kain dan itu yang boleh di next. Myanmar itu merupakan negara yang sering disebut dengan Burma. Nah, kehidupan sosial budayanya Myanmar, San, Karen, Nah, selanjutnya yaitu ada negara Kamboja. Nah, kehidupan sosial dan budaya negara ini yaitu mayoritas penduduk bersuku Hamar dan mayoritas beragama Buddha. Sedangkan untuk kebudayaannya, bahasa resmi yang digunakannya yaitu ada Hamar. Nah, di negara ini juga banyak candi yang bercorak Hindu dan Buddha. Makanan khas yaitu sup ikan dan Oke anak-anak, dari materi yang dijelaskan tadi, ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham? Silakan. Siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Iya, silakan, Tazkia. Bidang kebudayaan bagi Indonesia, Bu. Ya. Selanjutnya ada yang mau ya, boleh. Saya Apa? Iya, Wulan. Contoh ASEAN di bidang budaya. Ya, terus siapa lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Apa aja yang menjadi faktor penghambat kerja sama negara-negara ASEAN? Nah, ya terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu manfaat kerjasama ASEAN dalam bidang kebudayaan bagi Indonesia ya. Jadi manusia. Nah, selain itu juga untuk semakin memperkenalkan kebudayaan Indonesia sehingga kebudayaan Indonesia itu semakin terkenal di mancanegara. Seperti itu, Tazkia. Oke, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.
Untuk pertanyaan Wulan Suci akan dijawab oleh Ibu ya. Pertanyaannya itu contoh kerjasama ASEAN di bidang kebudayaan ya? Iya, Bu. Ya, jadi contoh-contohnya itu contoh kerjasama ASEAN di bidang kebudayaan itu yang pertama melakukan penanggulangan, penanganan, dan pencegahan narkoba secara terintegritas. Yang kedua, penanggulangan dampak bencana alam. Lalu ada juga pewujudan kesejahteraan rakyat masing-masing anggota ASEAN. Dan adanya pertukaran kebudayaan, kesenian, dan film. Gimana Wulan Suci? Ya, Bu, makasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya pertanyaan dari siapa? Alia ya? Menghambat kerja sama negara ASEAN ya? Betul, Bu. Nah, jadi faktor penghambatnya yaitu pertama, perbedaan ideologi antara ASEAN, kemudian perbedaan cara penyelesaian sebuah masalah, kemudian perbedaan dalam cita-cita dan tujuan negara. Nah, selanjutnya juga adanya pihak ASEAN yang campur tangan urusan anggota ASEAN. Seperti itu. Lihat. Maka dijawab. Bagaimana Alia? Sudah terjadi? Ibu akan lanjut ya. Nah, sekarang coba lihat grup WhatsApp. Nah, di situ udah dilihat? Nah, di situ Ibu kirim LKPD-nya. Jawabannya ditulis di buku tulis masing-masing ya. Nah, sebelum mengerjakan ada yang mau ditanyain dulu tidak? Takutnya ada yang belum paham mengenai teknis pengerjaan LKPD-nya. Silahkan dikerjakan sekarang. Untuk waktunya 5 menit ya. Berapa orang yang sudah mengirimkan jawaban? Nah, tadi Ibu mau bertanya ke Wulan Suci. Coba, kalau tujuan dari didirikannya ASEAN itu, bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya di kawasan Asia Tenggara. Iya, betul. Nah, sekarang Ibu mau bertanya ke Dada. Iya, Bu, maaf tadi putus-putus. Iya, tidak. Nah, coba Tazia, dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi, 5 pendiri negara ASEAN. Negara apa saja? Indonesia, yaitu ada Malik. Ya. Malaysia ada Tun Abdul Razak. Ya. Singapura ada Raja Nat Koma. Ada Narcisco Ramos, Bu. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Windy. Silakan kepada Ibu Windy. Nah, tadi kan kalian sudah mendengarkan dan sudah membaca materi ya. Sekarang siapa yang mau menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini? Aku, Bu. Ya, silakan Alia. Jadi materi pembelajaran hari ini adalah ASEAN itu merupakan beberapa negara yang ada di Asia Tenggara dan mengadakan sebuah kerjasama dalam budaya, ekonomi, dan lain-lain. Ya, apa yang dikatakan oleh Alia
Terima kasih kepada Alia. Ini buat sedikit tentang pembelajaran kita tadi. Bahwa ASEAN itu merupakan sebuah kerjasama beberapa negara, di mana ASEAN ini di tanggal 8 Agustus 1900 Bangkok, Thailand, oleh 5 pendiri. Ada dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Nah, ASEAN ini dilatar belakangi oleh keinginan kuat dari 5 pendiri tersebut. Nah, untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan juga sejahtera. Nah, tadi juga sudah dijelaskan beberapa keadaan dari berbagai negara anggota ASEAN. Sekarang, Ibu bagikan link Google Form untuk mengisi lembar evaluasi. Kita buka grup WhatsApp-nya ya, sudah Ibu kirimkan. Sudah ada? Jika sudah ada, kalian kerjakan, jangan lupa nama dan kelasnya diisi ya. Ibu beri waktu 3 menit. Baik, Bu. Bagaimana, sudah? Sudah, Bu. Gitu. Nah, jika sudah, Ibu akan memberikan tindak lanjut agar kalian lebih memahami tentang materi pembelajaran kita hari ini ya. Nah, kalian lihat link yang udah Ibu berikan di grup WhatsApp mengenai kondisi sosial ASEAN. Nah, tugasnya itu kalian membuat diagram pen tentang kondisi sosial budaya dari 2 negara anggota ASEAN, 2 aja ya. Bagaimana, paham? Paham, Bu. Ya, baik kalau sudah paham. Sekian pembelajaran kita. Ibu akan menyampaikan pesan pada kalian untuk terus belajar ya. Pelajari lagi pelajaran kita hari ini. Kita bertemu lagi di minggu depan. Jangan lupa untuk menjaga kondisi kesehatan di masa pandemi seperti ini. Dan jika kalian keluar rumah, terapkan protokol kesehatan 3M-nya ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, langkah baiknya kita untuk berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah ya. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.